Simarudan itu maksudnya, maksudnya itu kan air terjun kan itu kayak hujan gitu, halus gitu. Enak pan apanya lo, pokoknya serentak lah gitu. Itulah kami ketahui sana. Pantas ya, kayak gitu kan Simarudan dibikin ya, kita nyuruh cantik indah. Yang kami lakukan ke sana cuman hanya memposting sosial media di sana. Terus aktivitas yang kami kerjakan di sana hanya sekedar nongkrong aja, Bu. Kami ambil bungkus kopi, terus habis itu beli nasi bungkus, kemudian di sana bercerita, ada pokoknya banyak lah aktivitas kami kayak mandi-mandi segala macam. Simalungun adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki banyak potensi wisata. Selain kota turis Parapat dengan keindahan Danau Tobanya, pemandian alam dengan sensasi air segar yang tersebar di wilayah Simalungun juga menjadi spot wisata yang menanti untuk dikembangkan. Seperti di Desa Sambosaraya, Kecamatan Raya Kahean, terdapat satu spot wisata hidden gem atau mutiara tersembunyi, yaitu air terjun Simarudan Udan. Berasal dari bahasa Simalungun, air terjun ini berarti jatuhan air hujan yang terletak di sebuah tebing yang tinggi dan ditumbuhi dedaunan hijau. Simarudan Udan berbeda dengan air terjun pada umumnya. Aliran air di atas tebing jatuh bertingkat-tingkat dan menyebar di beberapa tempat dengan debit air yang tidak begitu deras. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung akan memasuki jalan desa, kemudian jalan setapak di perkebunan sawit milik warga lokal. Butuh waktu sekira 15 hingga 20 menit dengan jalan menurun yang sedikit curam di kawasan hutan asri untuk kemudian menyaksikan pemandangan alam yang menyejukkan mata ini. Air terjun Simarudan Udan selama ini dikelola oleh warga lokal dan sempat populer pada tahun 2018 dan 2019. Assalamualaikum. Nama saya Nurhayani Damani, kelahiran Merek Raya. Sehari-harinya kerja saya yaitu pagi-pagi mengeluarkan ayam. Sesudah itu ya pergilah cari sawit, baron namanya kalau berondolan itu. Sesudah siap itu entah 2 jam kemudian cari lidi-lah, mencari kulitnya itu, lidinya sawit. Itulah jadikan kalau lidi itu kan, Bu, udah mau di sini kok sama kami itu dijemur dijual, cukuplah untuk beli beras kalau memang kita yakin. Simarudan itu maksudnya itu kan air terjun tadi itu kayak hujan gitu, halus gitu. Enak pan apanya lo, pokoknya serentak lah gitu, apalagi di jauh gitu kan. Gitulah maksudnya itu, memang itulah kami ketahui sana. Pantas ya, kayak gitu kan Simarudan dibikin ya, kita nyuruh cantik indah. Baru Simarudan itu rame kan, Bu, rame. Dia itu yang punya lahan yang kebun sawit itu, jadi terimalah parkirnya, tapi kita bagi ya, gitu katanya. Ya, kayak gitu kan aja. Udah ada setahun kemudian kan, Bu, ada COVID. Nah, terjadilah COVID. Yang rame itu ada 2 tahun lewat itu, memang apa itu. Cuma sebelum rame-ramenya itu, saya nggak ke situ, cuma disuruh diperhatikan gitu.
Air terjun Simaru dan Udan tidak sengaja ditemukan oleh warga yang datang ke sungainya untuk mandi sesudah berladang. Karena lokasinya yang berdekatan dengan kebun sawit milik warga lokal, pemilik kebun kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Nurhayani. Ibu dari 3 anak ini sehari-harinya berladang dan juga mengumpulkan lidi dari pelepah daun sawit. Ya, tukang-tukang mancing lah itu, tukang-tukang mancing. Jadi dibilang sama yang punya lahan itu, dibuka kenapa sih bang? Kan enak wisata di sana. Nantilah aku masukkan haruan, namanya sini haruan. Jadi bahkan loh, kan ada sini itu harian, ya harian itu namanya haruan, kerjasama gitu. Itulah diupahi orang itu yang haruan itu ke bawah sana. Dengan cara kasar sedikit 5 jam nggak tahu lah itu ya, cuma gitu dari haruan. Karena sudah cantiknya itu, tapi kami cantik pun kami tetap olah-olah, mana tahu kan jalan itu Bu, namanya ya tanah mereng kan, longsor ini itu kan, itulah kami apa-apain jalan kopi itu ya, kami apa biar jangan kepleset orang ya kan, kami taruh itu kayu-kayu, kami taruh tanaman apa biar jangan licin nanti itu. Maksud kami tempat itu kami semen pelan-pelan itu ke bawah, namanya kita ini ya orang pas-pasan kan Bu, kopi pikir tuh longsor pula kan gitu longsor. Jadi biaya kan nggak ada. Wah, satu kereta 5.000, nggak lebih nggak kurang. Karena pun orang itu minta kurang, penghasilannya gitulah ya, lumayan lah kadang memang ya gimana lah ya kan, namanya pun apa ini kan ke ekonomi orang pun nggak mungkin sama gitu, kadang lumayan kadang enggak. Selain menikmati keindahan air terjun, pengunjung juga dapat berenang di Sungai Simaru dan Udan ini. Meski sebagian besar wilayah permukaannya dangkal, namun perlu diwaspadai saat musim penghujan tiba, karena debit air yang bertambah dan juga aliran yang semakin deras. Kondisi hutan di sekitar air terjun Simaru dan Udan ini masih terjaga, sehingga berdampak baik pula pada kondisi mata airnya. Terjaga, ditangkap kok, nggak bisa. Jangan ditebang, masih longsor. Memang terjaga. Suruh laporkan kalau ada restorasi sudah di bawah sana. Ada cerita. Lagi pula seberapa lah itu Bu? Bukan apa, taruhlah kita dapat berapa ton, kan? Rusak, kadang rusak. Namanya merusak orang kita banyak gitu nih kan. Jadi memang harus dijaga ya Bu. Jarang, nggak pernah lah setauku. Wisata air terjun Simaru dan Udan yang meredup menggerakkan hati Ewi Saragih, remaja berdarah Simalungun ini untuk mempromosikannya lewat media sosial. Dengan sedikit kemampuan yang dimiliki, ia juga mengajak teman-teman remaja lainnya untuk menghidupkan kembali potensi wisata desa mereka. Ia juga mendirikan gerai kopi untuk mengenalkan gaya hidup minum kopi dan teh kepada anak muda desa, agar mereka meninggalkan kebiasaan minum arak memabukkan. Kegiatan saya sehari-hari di sini, saya sebagai tokoh pemuda di dalam kepemerintahan Desa Bangun Raya. Jadi sebagai perwakilan dari pemuda, saya menyalurkan ide-ide kreatif di muda-mudi Bangun Raya ini. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk membuat kafe ini atau memperkenalkan kopi ini itu untuk mengajak muda-mudi ini bahwasanya memperkenalkan juga bahwasanya kopi itu adalah minuman yang lebih enak dibandingkan minuman-minuman yang mungkin memabukkan.
Jadi kalau kita minum kopi, kita mungkin bisa berdiskusi lebih nyaman. Terus kita itu bisa berdiskusi juga, mungkin kita bisa bercerita tentang bisnis, ataupun kemajuan ekonomi, ataupun dalam kepemerintahan. Tapi mungkin kalau kita lebih memilih meminum minuman yang memabukkan ini, ya mungkin hanya sebatas kesenangan semata. Jadi saya pribadi dengan kemampuan saya yang terbatas, jadi saya hanya bisa membuat ataupun memberikan kopi yang terbaik supaya muda-mudi terkhususnya ini bisa lebih menarik tentang kopi, begitu Bu. Jadi dengan kita memperkenalkan kopi juga, kita kan juga mendukung petani-petani kopi di berbagai daerah. Karena saya itu juga tidak hanya untuk mengambil kopi itu bukan hanya dari Takengon ataupun Aceh yang dikenal sebagai Gayo ya. Tapi kami juga dari Sidikalang, dari ada juga di daerah-daerah yang lain juga saya coba dan saya perkenalkan kepada teman-teman. Apalagi kan Bu, di sini juga kan bukan cuman hanya orang yang tidak biasa dengan kopi, ada juga masyarakat yang di sini, yang tinggal di sini yang memang benar-benar suka kopi. Jadi kopi ini juga bisa menjadi bahan kita untuk mengobrol, bahan kita untuk menggali gimana sih rasanya kopi dari Simalungun khususnya, ataupun gimana sih dari Sidikalang, dari Gayo, apa sih kelemahan dan kelebihannya. Jadi kita bisa jadi menikmati dengan obrolan itu dengan kopi juga. Potensi wisata di sini termasuk sangat bagus ya Ibu. Termasuk saya sebutkan di sini ada dia salah satunya Simarudan-Udan. Di situ potensi wisatanya itu sangat bagus, view-nya juga bagus dan masih lestari alamnya. Cuman dalam hal untuk jalanan itu masih kurang bagus. Jadi untuk akses ke sana itu masih kurang baik lah. Jadi itu yang membuat masyarakat itu jadi berpikir kembali untuk datang ke sana. Kemarin viralnya itu sekitar tahun 2018. Di situ banyak sekali masyarakat dari Siantar, bahkan dari Medan juga ada yang untuk penasaran gitu, gimana sih Simarudan ini gitu. Jadi kebetulan ketika saya ke sana memang bagus Bu. Hanya saja sampah-sampah yang di sana masih berantakan. Jadi view-nya itu kurang bagus. Nah, setelah itu kembalilah Covid. Nah, kan dilarang nih masyarakat untuk berbondong-bondong atau berkumpul-kumpul. Sehingga di sana jadi semakin merosot. Kemudian saya dapat informasi dari warga di sana bahwasanya adanya longsor, kemudian banyaklah bencana-bencana alam yang membuat jadi tutup gitu. Tapi kami bulan 2 kemarin kami datang lagi ke sana untuk meninjau ataupun biasa Bu, kalau anak muda-mudi ini sering saya ajak untuk liburan atau kemana gitu, ke sungai-sungai yang di sini. Nah, saya lihat bahwasanya Simarudan ini udah mulai bagus, cantik, bersih, sehingga ada rasa ingin untuk membuat viral kembali supaya ada aktivitas lagi di sana gitu. Yang kami lakukan ke sana cuman hanya memposting di sosial media di sana. Terus aktivitas yang kami kerjakan di sana hanya sekedar nongkrong aja Bu. Kami ambil bungkus kopi, terus habis itu beli nasi bungkus, kemudian di sana bercerita, pokoknya banyaklah aktivitas kami kayak mandi-mandi segala macam gitu. Seperti kayak kami buat TikTok ataupun kami upload ke reel Instagram ataupun Facebook supaya orang kembali penasaran di tempat itu. Ada sih beberapa yang datang ke sana, cuman nggak banyak. Hanya beberapa yang mungkin warga lokal di sana ataupun seperti saya kayak gitu pergi ke sana. Ada juga sih teman-teman yang datang ke sana ketika saya posting di mana itu, oh di sini ya, yaudah yuk ayo ke sana kayak gitu. Simarudan-Udan ini adalah tempat objek wisata yang sangat menyenangkan, tenang, adem, terus masih dalam asri gitu. Jadi memang
Kalau kita yang anak-anak muda ini yang daripada kita pergi ke kota, banyak polusi ya atau gimana, mending refreshingnya ke sana gitu. Kenapa? Karena di sana kita bisa lebih tenang. Kita tinggal bawa kotak musik, beli kopi ataupun bawa makanan, cemilan, terus bercerita di sana tentang bahas maupun dari kalangan anak sekolah ataupun yang kuliah ataupun dalam dunia pekerjaan, lagi suntuk lah. Jadi bisa di sana untuk refreshing. Selain air terjun Simaru dan Udan, pemandian alam lain yang dapat dikunjungi adalah Bah Dua Cabang atau wisata Bartong yang terletak di Desa Bartong, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. Wisata yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Sargei dan Simalungun ini menawarkan pemandian yang jernih, hutan asri di sekitar dua sungai yang bertemu, serta udara yang sejuk. Sama seperti air terjun Simaru dan Udan, pengunjung hanya membayar biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai ini pun memiliki beberapa fasilitas, seperti arung jeram, perahu karet, flying fox, dan juga spot foto. Kalau kita mau ke Simaru dan Udan ini, kalau kita dari tebing tinggi, kita juga bisa berkunjung ke tempat wisata namanya Bah Dua Cabang atau arung jeram Bartong. Kalau kita lihat pelangnya ya Bu ya. Tapi di sana lebih terkenalnya Bah Dua Cabang. Kenapa Bah Dua Cabang? Karena dia itu aliran airnya itu ada dua dari sini dan dari sini. Jadi alirannya itu juga berbeda dari air yang berbeda gitu, sungai yang berbeda. Kalau itu dikelola dengan baik, maka ekonomi masyarakat yang di sana akan meningkat. Terus kualitasnya juga semakin baik lah Bu. Dalam artian pola pikirnya masyarakat di sana semakin berkembang, terus juga bagian pengelolaannya juga semakin baik dan juga banyak masyarakat di sana yang mengambil peran di sana gitu. Jadi banyak uang masuk tambahan yang membantu ekonomi masyarakat di sana. Air terjun juga menjadi potensi wisata yang menanti untuk dikembangkan serta menjadi harapan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Di Desa Rumah Galuh, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, air terjun Lauberte juga menjadi destinasi wisata yang cukup menantang karena jalur untuk menempuh lokasi air terjun yang sedikit ekstrim. Air terjun Lauberte ini dibuka sejak tahun 80-90-an lah dulu. Sebelum adanya pemandian yang sekarang ini, yang tenar sekarang ini. Tapi dulu pengunjungnya belum ada. Karena memang dulu kita masih kurang pemahaman wisata di desa kita ini. Dulunya sebelum ini jadi wisata, kita sebut ini Lauberte. Tapi tiba-tiba ada yang kuliah dari sini ke Medan. Mungkin belajar di Medan, banyak teman-teman lah di Medan, di kampusnya. Pas ada libur dari sekolah, dari kampusnya, ada bawa teman kemari. Rupanya temannya itu sering main internet dan dia ngambil video atau foto gambar dari sini semua. Mungkin dia dalam hatinya berpikir ada potensi membuat wisata. Dan tiba-tiba ini lokasi kita, kami aja seperti mimpi. Seperti nggak mungkin rasanya ini jadi wisata di desa kita. Tapi itulah namanya rahasia Tuhan ya kan. Kita nggak tahu, inilah tiba-tiba datang pengunjung ramai viral dan kita para anak-anak muda di sini, para pemandu, kita membentuk suatu organisasi dan dulu tujuannya itu cuma satu parkiran namanya Pelaruga atau Pemandu Alam Rumah Galuh. Berbeda dengan air terjun Simaru dan Udan, air terjun Lauberte memiliki ciri khas tersendiri. Air terjun Lauberte juga disebut warga lokal sebagai air terjun 7 bidadari karena terdapat 7 mata air dari celah batu yang mengeluarkan air. Sebelum terjadinya banjir bandang, air terjun ini memiliki jatuhan air yang luas dan datar sehingga menyerupai tirai. Dulunya ini sebelum ada perubahan maksudnya karena ada banjir atau longsor kiri kanan dari tebing,
dulunya ini air terjun ini seperti tirai dia. Dia lebar, tinggi, ada kolamnya luas lagi kolamnya di bawah itu. Tapi setelah ada longsor, setelah ada sering banjir, semua udah berubah total. Alirannya itu pun bergeser dia. Ya, dulu alirannya sebelah kanan dan sekarang udah pindah ke kiri. Saya saja udah bingung karena udah lama nggak kemari. Karena untuk sekarang ini kita memang udah jarang mengarahkan para wisatawan kemari karena aksesnya agak susah. Jalannya makin payah sekarang. Itu kalau di air terjun itu kawasan yang nggak boleh mandi, yang kita utamakan jangan sampai di bawah jatuhan air terjun itu. Karena di situ kita nggak tahu apa yang jatuh dari atas nanti. Walaupun nggak ada yang jatuh dari atas, kan jatuhan air itu pun kita nggak tahan kepala itu. Karena deras sekali itu jatuhannya itu. Makanya kita nggak boleh mandi di situ. Kita cukup di kolam-kolamnya aja, kita berenang-berenang di situ aja. Sekarang kondisi hutan kita ini, kalau saya pribadi bilang ya, ini udah mulai habis. Karena rata-rata penduduk di sini pun udah mulai tebang pohon, mau nanam sawit. Jadi kalau bisa saya mohon sama pemerintah, tolong ditegaskan tidak boleh menebang pohon itu radius berapa meter dari sungai, supaya sungai kita terjaga tetap. Karena kalau ini pohon-pohon habis, tentu makin banyak bencana alam yang kita alami. Harapan saya, janganlah siapapun yang datang kemari, janganlah bosan datang kemari. Dan kami berusaha sebaik mungkin supaya pengunjung itu tetap mau datang kemari berkunjung, maupun yang wisata yang lokal ataupun yang dari mancanegara. Mudah-mudahan tidak bosan datang kemari. Simaru dan Udan, Bah Dua Cabang, Lauberte adalah objek wisata kebaikan alam yang senantiasa terjaga. Objek wisata yang menanti untuk dikembangkan secara maksimal dengan cara berkolaborasi bersama antara warga dan pemerintah. Harapannya ya itu jalan itu kalau bisa dibantu di jalannya biar rame, biar tambah ekonominya masyarakat. Kayak kami orang lemah di sini, orang susah di sini, itu aja. Kan di sini masih banyak orang susah, itu orang itu kan masih numpangnya juga di situ. Nah, jadi yang dalam-dalam itu pun memang mengegrek sawitnya orang aja loh. Gitu. Cari serupa aku itu aja, cari ma berondola, cari bibi. Kalau enggak ya memang susah sampai tua. Cemana lah ya kan, kehidupan nggak bisa sama ya kan. Ada yang kaya, ada yang miskin ya kan. Jadi yang ingin saya sampaikan, jika nanti Simaru dan Udan ini kembali viral dan kembali diminati oleh banyak masyarakat, untuk memohon untuk sampah itu diangkatlah. Kalau ada sampahnya dibawa ke sampah-sampah makanan kita, itu diangkat kembali pulang supaya kita tetap menjaga alam. Karena alam itu juga bakalan memberikan yang terbaik untuk kita ketika kita memberikan yang terbaik untuk alam.